Embun fajar menyambut di pagi hari. Lentera mentari menerangi jalanan. Menjejaki trotoar bergemul asap. Menerobos keramaian menuju tempat meraih mimpi. Dengan sigap dan berani, tetesan keringat yang mengucur pertanda kami siap bertempur. Dari sini untuk masa depan. Sekolah yang sudah berdiri selama 54 tahun ini, sejak 1986, terletak di Jalan Utama Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Memiliki segudang prestasi, SMK Negeri 2 Magelang meraih predikat sebagai SMK Pusat Keunggulan. SMK Negeri 2 Magelang, unggul dan juara. Yang perkenalkan, nama saya Justina Kristiati SPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMK Negeri 2 Magelang. Sekaligus saya juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Pendidikan Agama Katolik di Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor peserta 203 275 861 82001. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Magelang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Pembelajaran kita, materi kita tentang dialog antar umat beragama. Nah, sebelum kita mulai, siapa yang tidak masuk hari ini? Dari kita yang ber-30, hanya 6 ya, saya kira 30. Nah, kita hanya ber-6. Tapi kita bisa mengadakan bahwa kita ada begitu banyak orang. Oke, kemudian sebelum kita mulai, ada yang tidak masuk ya? Masuk semua ya? Ya, masuk semua. Salah satu boleh memimpin doa. Angel, kita mulai dulu dengan doa. Sebelum kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami semua di sini dengan keadaan sehat, sehingga kami semua dapat melakukan pembelajaran dengan beristimewa hari ini. Bimbinglah kami ya Tuhan, bimbinglah kami dengan berkat-Mu agar kami semua dapat memahami apa yang diberikan Gusti kepada kami. Dalam demi Kristus dan nama kami, amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Angel yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Oke, kita lanjutkan. Pertemuan pada hari ini kita akan belajar tentang dialog antar umat beragama. Nah, ini menjadi tema yang sangat menarik karena apa? Karena kita setiap harinya, kita di sekolah negeri ya, kita kan berhubungan dengan banyak orang yang di luar kita, artinya yang berbeda dengan yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, maka tema dialog antar umat beragama ini menjadi bagi kita ini menjadi sangat penting. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis makna dialog antar umat beragama berdasarkan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 dan dokumen Konsili Vatikan II. Itu Nostra Aetate secara kritis dan bertanggung. Nanti kita akan mencoba belajar bagaimana Injil Lukas dan dokumen ini berbicara tentang dialog antar umat beragama. Oke, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita akan mencoba melihat sebuah tayangan. Bentar ya, kita akan mencoba melihat sebuah tayangan. Ini salah satu contoh tindakan atau kasus intoleransi yang terjadi di sekitar kita, yang mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin kalian pernah melihat beritanya, itu sempat viral ya beberapa waktu yang lalu. Nah, kita coba melihat tayangannya seperti apa. Udah ya, tak play ya.
Baik, jadi ini adalah beberapa waktu lalu terjadi. Jadi di sekolah negeri ada siswi yang Islam itu disuruh untuk memakai hijab. Kemudian ini ada orang tua dari murid itu yang menanyakan ke pihak sekolah. Dan dari pihak sekolah mengatakan bahwa itu sudah aturannya sudah seperti itu. Jadi mau tidak mau siapa punya sekolah di situ harus menggunakan hijab walaupun itu bukan orang Islam. Nah, karena kasus ini viral, makanya kemudian ada tindakan yang nanti akhirnya itu di aturan itu kemudian dibenahi karena banyak mendapat sorotan. Oke, baik. Untuk mendalami, kita setelah melihat tayangan ini, kita mencoba untuk menggali lebih dalam lagi tentang apa itu intoleransi. Tadi sambil dibuka bukunya, jangan ngantuk ya. Jangan tuh. Sudah siap belum? Belum. Ya, sudah ada belum? Sudah makan belum? Belum. Belum. Oke, sekarang lihat, perhatikan. Dalam tayangan yang Anda saksikan, contoh tindakan intoleransi apa yang muncul dalam tayangan tadi? Contoh tindakan intoleransi apa yang muncul? Ayo. Nah, tadi tayangan tadi contohnya tindakan intoleransi apa yang muncul? Paksa pakai hijab. Oke, paksa pakai hijab. Padahal bukan muslim. Oke, itu salah satu contoh ya. Kemudian mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kira-kira menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi karena apa? Mungkin karena di sana mayoritasnya Islam, jadi harus pakai hijab. Oke, karena di sana mayoritas Islam. Terus apalagi? Faktor lingkungan Yang meratakan siswa. yang meratakan gitu ya. Mereka menganggap bahwa kalau seragam itu bagus, padahal kan seragam itu tidak sama, ya enggak? Oke, kemudian apa dampak dari terjadinya tindakan intoleransi tersebut? Kita tahu tadi dalam tayangan itu dampaknya itu yang terjadi anak yang diminta untuk memakai hijab itu mereka tidak mau masuk sekolah. Nah, kira-kira ini salah satu dampak dari tayangan itu ya. Jadi dampak dari terjadinya tindakan intoleransi tersebut apa? Sekolahnya jadi tersorot. Nah, sekolahnya jadi tersorot. Kemudian apalagi dampak ke anaknya. Kalau misalnya itu terjadi pada diri kalian, itu kira-kira ya kalian bagaimana? Biasanya jadi terhambat, tidak mau sekolah. Oh, pendidikannya terhambat, tidak mau sekolah gitu ya. Terus apalagi misalnya itu terjadi ke kalian, kira-kira kalian mau nggak? Nggak mau. Mau, oke, nggak mau. Nah, berdasarkan tayangan video dan contoh kasus-kasus intoleransi, apa yang sebetulnya diharapkan oleh masyarakat bangsa kita ini? Jadi ketika kita melihat adanya begitu banyak contoh kasus intoleransi, sebetulnya yang mau kita harapkan itu apa? Yang masyarakat harapkan itu pada umumnya apa? Persatuan. Terus apa lagi? Toleransi gitu ya. Terus apa lagi? Saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati, saling menghargai. Apa Penan? Ngantuk. Penan. Apa? Kira-kira apa? Yang diharapkan oleh masyarakat bangsa kita itu sebetulnya apa? Jelas kedamaian, ya toh? Nah, hidup tenang, tentram. Kemudian sebutkan contoh-contoh tindakan intoleransi yang sering kita jumpai, baik melalui media atau bahkan pengalaman pribadi yang pernah dialami. Sekarang saya tanya, pernahkah kalian mengalami peristiwa atau pengalaman intoleransi? Walaupun beda contohnya ya. Apa aja? Contohnya apa? Kalau kadang itu ya walaupun cuma
mereka kadang cuma bercanda, tapi kayak nyuruh kita buat masuk ke apa ya, masuk ke- login gitu ya, ya. gitu. Oh, bahasanya login gitu ya. Asia Duse bilang Apa? Asia Duse. Oh, asaduse. Iya. Oh, baca sadar gitu ya. Iya. Oh, walaupun itu hanya bercanda gitu ya. Oke, terus ada yang lain mungkin contohnya? Karena keluarganya beda. Oh, karena keluarga. Terus karena keluarganya beda, terus yang satu menginginkan ini, yang satu menginginkan ini gitu ya. Oke. Terus ada lagi? Komai. Belum pernah? Atau mungkin pernah baca, lihat di scroll di TikTok apa di apa gitu? Belum pernah ya? Ada sebetulnya ada banyak kan. Apa kan? Banyak anom. Apa kan? Apa ya? Bingung. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ada begitu banyak kasus, contoh-contoh kasus intoleransi itu ada banyak sekali. Bahkan kita sendiri pernah mengalami, hanya kita tidak menyadari. Apalagi keberadaan kita di tempat di sekolah negeri, sahabat kita, mungkin teman kita, teman dekat kita itu juga berbeda keyakinan. Ada yang punya pacarnya mungkin beda keyakinan. Itu saya ini Mai punya pengalaman, dia pacarnya beda keyakinan. Kenapa? Oh enggak, seimbang. Nah ini PR ini nanti dijak login ya Mai. Jangan kamu yang log out. Dijak login. Oke, sekarang kita lanjutkan supaya kita tidak ngantuk. Nah, saya akan membagi menjadi, kita berenang ya. Yang anggap aja kita ber-30 lah. Saya akan membagi menjadi 2 kelompok. Jadi nanti silahkan kalian dalam kelompok, satu kelompok 3 orang untuk mendiskusikan ini. Mengapa toleransi itu penting? Kira-kira penting nggak toleransi itu? Penting. Kemudian pentingnya itu apa? Lalu bagaimana mewujudkan toleransi? Kemudian yang kedua, jelaskan makna dialog dalam kehidupan beragama dan berkepercayaan. Kemudian yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan moderasi agama. Pernah kamu mendengar moderasi beragama? Belum ya? Baru kali ini ya? Nah, nanti saya terangkan apa itu moderasi beragama. Kemudian apa yang menjadi landasan moderasi beragama dan bagaimana implikasinya. Oke, sekarang silahkan berkumpul di dalam kelompok 3-3 ya. Yuk, set. Saya sama tanya Bu. Ya, sama sekarang di sini siapa? Oke, ini bayar tenan sini. Boleh kursinya dibawa ke sini. Apa di belakangnya gitu belakangnya. Ini tinggal balik aja sana. Contohnya itu adalah dari Alkitab, dari kitab suci, dan bisa juga dari sumber-sumber yang lain. Misalnya itu di YouTube sudah saya beri linknya, nanti silakan dibuka. Itu untuk memperdalam apa yang tadi sudah kita temukan pendapat kita, kemudian kita mencoba mengeksplor dengan apa yang kita temukan dalam sumber-sumber lain. Gitu ya. Toleransi itu penting. Kenapa? Karena dengan toleransi kita bisa berkembang. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandeng
Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sudah selesai atau belum? Nah, sekarang kita akan mencoba apa yang kita tadi sudah dapatkan, pendapat kita kemudian dari beberapa sumber. Kita akan mencoba melihat dari dokumen gereja. Itu Nostra Aetate, silakan lihat bukunya, itu sudah ada. Nostra Aetate artikel 2. Ya. Apa poin-poin penting isi ajaran gereja tentang dialog antar umat beragama? Ya. Kemudian bentuk-bentuk dialog apa saja yang perlu dikembangkan dalam hidup bersama dengan agama-agama lain di Indonesia. Ya. Itu ada bentuk-bentuk dialog, di situ sudah ada. Kemudian sikap apa saja yang perlu dikembangkan dalam membangun dialog. Mempresentasikan apa yang sudah selesai atau belum? Nah, sekarang kita akan mencoba apa yang kita tadi sudah dapatkan, pendapat kita kemudian dari beberapa sumber. Kita akan mencoba melihat dari dokumen gereja. Itu Nostra Aetate, silakan lihat bukunya, itu sudah ada. Nostra Aetate artikel 2. Ya. Apa poin-poin penting isi ajaran gereja tentang dialog antar umat beragama? Ya. Kemudian bentuk-bentuk dialog apa saja yang perlu dikembangkan dalam hidup bersama dengan agama-agama lain di Indonesia. Ya. Itu ada bentuk-bentuk dialog, di situ sudah ada. Kemudian sikap apa saja yang perlu dikembangkan dalam membangun dialog. Mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan dalam kelompok. Silakan masing-masing kelompok. Siapa yang mau mewakili kelompok untuk mempresentasikan? Pak Pei. Siapa? Oke, Tenan. Dari kelompok ini dulu ya. Angel, Tomai atau siapa salah satu silakan. Pak Pei. Cepat Pak. Oke, silakan. Boleh berdiri menghadap sana biar kelompok yang lain dialog.
Oke. Berdiri menghadap di sini biar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, poin-poin Nostra Aetate. Yang pertama, deklarasi Nostra Aetate mengajak umat Allah dan umat agama lain di dunia untuk bekerja sama sebagai saudara. Yang kedua, gereja tidak menolak apa yang benar dan suci di dalam agama-agama bukan Kristen. Yang kedua, bentuk-bentuk dialog. Yang pertama, dialog kehidupan. Kita hidup bersama dengan umat beragama lain dalam satu lingkungan atau daerah, harus saling mendukung, bertegur sapa dan bergaul. Yang kedua, dialog karya. Kita harus bekerja sama demi kepentingan bersama atau kepentingan yang lebih luas. Yang ketiga, dialog iman. Walaupun kita berbeda agama, harus saling memperkaya, saling belajar, meneguhkan dan saling memperkaya, serta menghayati nilai Injil, cinta kasih, solidaritas, pengampunan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jangan jadi ketawa. Gak mundur. Nah, maju orang maju. Oke. Ya. Yo. Kenal dulu. Ya, kenal apa? Masuk kelas 10, kelas sekolah bisa rasa perkenalan. Ya, Langsung saya dari kelompok itu. Perkenalkan, nama saya Benan. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang sudah dikerjakan sama kelompok saya. Yo, yang baik jangan ketawa, perhatikan. Ya, sikap gereja yang Pelan-pelan. Sikap apa saja yang seperti bukan yo. Jangan santai-santai. saya tidak selalu. Yo. Nanti Baca di sana, dibaca sama aja. Nanti pas baca kelompokmu maju ke sini. bagi awal nih. Ya, dia. Yo. Iya, ayo. Orang ganti-ganti. Kita saya akan ikut. Yo. Ya, kenalkan nama saya. Ya, buyur apa nih langsung itu. Ini apa itu? Jangan lagi kamu. Oke, tak mulai dari saya nanti lah serius. Ya. Oke, silakan untuk kelompok yang kedua. Itu untuk pertanyaan sikap apa saja yang perlu dikembangkan dalam membangun dialog. Silakan dipresentasikan. Langsung aja ya. Oke, silakan. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan dalam membangun dialog? Yang pertama, gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama bukan Kristiani. Kedua, dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara tindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri. Tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Yang ketiga, namun gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan kebenaran dan hidup. Ya, siap. Pertanyaan selanjutnya, implementasi moderasi beragama. Belum ya? Belum. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Poin-poin penting apa yang bisa kita ambil? Udah? Oke, silakan aja. Kesimpulannya itu yang pertama mengajak umat Allah dan umat agama lain di dunia untuk bekerja sama sebagai saudara. Lalu yang kedua gereja tidak menolak apa yang benar dan suci di dalam agama-agama yang bukan Kristen. Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Angel. Nah, nanti kita akan mencoba menggali lebih dalam berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan makna dialog antara dua pihak atau berbicara. Nah, dialog merupakan percakapan antara
terlebih guna mencapai tujuan yang tidak dicapai. Kemudian dialog antar umat beragama bukan hanya saling memberi informasi. Jadi dialog antar umat beragama itu bukan hanya saling memberi informasi, kamu sekedar tahu dan aku yang lain sekedar tahu agama saya, bukan seperti itu ya. Tetapi dialog itu lebih dari sekedar mengetahui. Kita bisa saling memahami, kita bisa saling mengerti, dan nanti akhirnya kita bisa saling menghargai. Kemudian umat beragama membantu seseorang untuk tumbuh lebih kukuh dan mantap dalam agamanya sendiri. Perhatikan ya, kebersamaan kita dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita itu sebetulnya tidak akan memgoyahkan iman kita, tetapi justru itu nanti akan semakin memperkuat iman kita. Kemudian yang kedua, manfaat dialog adalah meningkatkan kerjasama, saling pengertian dan saling menghormati antar manusia. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk dialog. Bentuk-bentuk dialog itu seperti apa? Seperti tadi sudah disampaikan. Saya hanya menegaskan kembali ya untuk bentuk-bentuk dialog. Yang pertama adalah dialog kehidupan. Contohnya adalah bertegur sapa, bergaul, saling mendukung, saling membantu. Menyapa temannya atau malah ketemu temannya, apa bahasanya, melengos itu apa? Memalingkan muka misalnya. Ada yang di sekolah ini ketemu teman-teman atau di luar, sama-sama dari satu sekolah ketemu di luar walaupun tidak kenal tapi punya niat untuk menyapa. Kalau di luar nggak kenal. Oh, kalau di luar nggak kenal ya udah nggak kenal kok, nggak nyapa gitu ya. Nah, maka mulai sekarang kita akan mencoba itu bagaimana kita untuk bisa bertegur sapa, bergaul, saling mendukung dan saling membantu satu sama lain. Saling membantu tidak? Ya. Neng untuk koncone saya kenal, saya kenal lah bantu. Oke, kemudian yang kedua adalah dialog karya, bekerja sama dalam kegiatan sosial, sosial karitatif, sosial rekreatif. Contohnya apa? Kalau di sekolah kita bekerja sama dalam kegiatan sosial. Contohnya apa? Ayo, bersih-bersih kalau Jumat. Misalnya ada aksi sosial di sekolah ini, contohnya apa? Kemarin misalnya apa? Ini pemberian air bersih itu loh. Oh ya. Ya, itu kan. Atau mungkin ketika mau lebaran ada posko lebaran yang terlibatkan tidak hanya yang muslim aja. Ya. Misalnya untuk yang PMR yang bergabung dalam organisasi PMR itu juga bisa terlibat dalam banyak hal sosial. Kemudian yang ketiga itu dialog teologis, dan yang keempat dialog pengalaman iman. Saling memperkaya walau beda agama, saling meneguhkan. Ojo iya ayo rocin, ayo lompat. Jangan ya. Tetapi kita masing-masing saling meneguhkan. Jadi kalian punya teman, punya sahabat yang berbeda, tidak masalah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Bisa ini diimplementasikan, bisa diterapkan? Insya Allah bisa. Agama orang lain yang berbeda keyakinan. Artinya gini intinya, moderasi beragama itu kita menjalankan kewajiban agama kita sendiri dengan tetap menghormati agama orang lain. Intinya itu. Jadi tidak ada sikap yang fanatik, yang ekstrim gitu ya. Tetapi itu moderasi beragama seperti itu. Tujuannya adalah terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Kemudian terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian dan keharmonisan. Yang terakhir, inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang. Pengertian adil itu bukan berarti sama rata. Nek kowe disangoni 10.000, adikmu yang TK disangoni 10.000 itu adil apa enggak? Enggak. Nah, karena sesuai dengan keputusannya. Oke, apa yang menjadi haknya? Melainkan lebih berpihak pada kebenaran. Maka berimbang itu komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan kemanusiaan dan persamaan. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya. Nah, oke, supaya kita tidak ngantuk. Lagunya seperti tadi yang sudah saya contohkan. 1, 2, 3. Kawan, mari kita terbuka dengan orang yang beda agama. Terus, kawan, mari kita menghormat dengan orang
Akbar. Ada Islam Allahu Akbar, ada Buddha Amitabha, ada Kristen Haleluya, ada Hindu Santi dan Konghucu Kongsu semua jadi saudaraku. Proses pembelajaran kita akan mencoba melihat sejauh mana kita memahami materi kita pada hari ini. Nah, nanti saya akan bagikan link ini, silakan nanti dikerjakan. Ya, dikerjakan di HP masing-masing, nanti hasilnya akan langsung nampak. Ini seperti sebuah kuis, tetapi kuis untuk melihat sejauh mana kita menyerap apa yang kita pelajari pada hari ini. Saya share ya. Saya share di grup, nanti silakan masing-masing dibuka HP-nya masing-masing. Saya bagikan linknya samanya hari ini. Terima kasih untuk keterlibatannya pada proses pembelajaran hari ini, untuk keaktifannya dan sebagainya. Sebelum kita tutup, kita kembali ke kelas masing-masing, kita tutup dulu dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.